Pak Edi, Ya. kita salaman. Oke, ini saya. Salaman yang bener begini belum? Belum begini. Belum. Salaman yang benar itu begini. Nah, salaman yang benar begini. Iya. Jadi Pak Edi bagus, sopan, santun, baik. Karena jempol kan. Iya. Jenengan ke saya juga ya berarti. Iya, iya. Iya. Ini kan juga sama ini. Sama. Kan nggak begini. Enggak. Kalau begini orang marah. Iya kan? Kalau jempol kan? Iya. Kan jempol nih. Ini berarti Kalau seluruh dunia orang begini, nggak ada perang. Iya. Damai. Damai. Ini Palestina, ini Israel harus begini. Iya, harus sama-sama. Ukraina, Rusia harus begini. Iya. Harus damai, cinta, dan kasih sayang. Nggak boleh lagi perang. Dan siapapun harus begini. Walaupun Hindu, walaupun Kristen, walaupun Islam, Buddha, Konghucu, Katolik, kepercayaan, semua harus begini. Harus kerja sama. Se-Indonesia, sedunia. Iya, kerja sama berarti saling menghargai. Menghargai, menghormati. Kan saling jempol tak keren toh? Iya. Nah, selain ini pertanda salaman untuk saling baik pada sesama manusia, dalemannya ada misterinya yang jenengan selama ini butuhkan. Kita kupas ya. Pak salaman rapat kan tangannya? Iya. Oke, kita lepas. Ceren, kita buka. Waktu duhur, orang eling sama Allah. Iya. Waktu duhur sampai asar, orang eling apa lupa? Habis duhur sampai asar, masih ya Allah, apa lupa? Kadang-kadang ada lupa. Kalau lupa megar. Iya. Kalau lupa megar. Iya. Tapi kalau habis duhur sampai asar, ingat rapat. Asar ingat Allah lagi. Iya. Sampai maghrib, kalau ingat dari asar sampai maghrib rapat. Tapi kalau ingat megar. Iya. Maghrib ingat sampai isya. Habis maghrib sampai isya, ya Allah, Allah Akbar, subhanallah. Terserah nyebut nama Allah apa, nyebut nama Tuhan. Kalau ingat rapat, kalau lupa megar. Habis isya sampai subuh, mau tidur, Allah Akbar. Udah tidur kan, bangun tidur langsung Allah, langsung Allah lagi, rapat berarti. Habis subuh sampai duhur, masih ya Allah, dalam pikiran dan hatinya. Orang yang di sela-sela sholat tetap ingat, dia rapat. Orang yang ingatnya hanya pas sholat tok, renggang. Iya. Soalnya itu pas sholat tok. Berarti nek hanya pas sholat tok ingatnya Gusti Allah, buat salaman bisa enggak? Iya, nggak bisa. Nggak nyambung. Iya, nyambung. Nggak bisa, susah. Bisa. Kalau rapat bisa. Kalau bisa rapat. Kalau rapat berarti bisa. Bisa. Jadi salaman itu artinya selamat. Salaman selamat. Selamat itu berarti Selamat itu elingnya harus rapat. Kalau pengen selamat, elingnya harus rapat. Makanya orang sholat itu ada 4 kriterianya. Ada orang yang sholat raganya, hati dan pikirannya rasanya nggak sholat. Kedua, ada yang raganya nggak sholat. Orang-orang kebatinan, orang kapitayan. Ada yang sholat, ada yang enggak sih. Tapi ini yang kita maksud itu raganya dia nggak sholat seperti orang Islam. Tapi batinnya, pikirannya, rasanya sholat dia, nyambung ke Allah. Nah, yang ketiga, orang yang raganya sholat, pikirannya sholat, hatinya sholat, rasanya juga sholat. Itu yang paling top, markoto. Nah, yang paling lucu, yang keempat ini, raganya nggak sholat, pikirannya nggak sholat, hatinya nggak sholat, rasanya nggak sholat, belum. belum. Ini jangan sampai belum kosong. Wah, ini luar biasa ini. Ada. Orang yang belum juga ada. Maka dari itu yang kita pentingkan dalam hidup ini belajar dan belajar. Dan belajar nggak ada istilah terlambat. Kita belajar dari tangan aja sudah bisa ngupas sholat, sudah bisa sama salaman. Jadi kalau pengen selamat, elingnya harus rapat. Sholatnya tidak hanya lima kali dong. Iya. Tidak 5 kali, tapi 5 waktu. Karena waktunya terisi, setiap waktu terisi eling sama Allah. Berarti sholatnya bukan 5 kali, tapi 5 waktu. Tapi kalau elingnya pas sholat hanya eling di sini, bukan 5 waktu.
5 kali. 5 kali jadi nggak 5 bisa kali doang. selamat. Jadi nggak selamat jadinya ya. Jadi ya bahasanya ya kurang. Kurang. Kalau masalah selamat enggak urusannya Allah. Allah. Iya toh. Tapi yang jelas di dalam kalau dihitung lagi waktu sholat anggap aja 10 menit. Iya. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kali 5 berarti 50 menit. Sehari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam. Dikurangi 50 menit. Yang 23 jam 10 menit kemana? Kalau nggak diisi hati dan pikirannya ke Allah, itu yang merugi. Berarti di dalam 24 jam hanya ingat Allah 50 menit, yang 23 10 menit kosong. Ya Allah, betapa ruginya kita. Itu yang dikatakan wal nasri. Inna insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini akan rugi demi masa, kita rugi. Kecuali yang punya iman, yang amal baik, yang mengingatkan perkara hak dan sabar, ya nggak rugi. Gitu. Jadi indah sebetulnya kalau tahu ilmunya. Nah, yang bikin kita kenapa kita kok nggak fokus ke Allah itu? Karena kita hanya main pikiran. Hati kita belum dimainkan, belum diisi. Orang yang pikirannya di sini 50%, hatinya 50%, balance indah. Tapi kalau pikirannya 60, hatinya 40%, mulai pusing. Kalau pikirannya 70%, hatinya 30%, pusing banyak, lebih parah. Kalau semua di sini, wah pusing terus. Tapi kalau dibalik, di hati 60%, di pikiran 40% tenang. Di hati 70%, di pikiran 30% tenang. Kalau di sini 80, di sini 20 tenang, kalau di 70 tenang. Kalau orang Jawa bilang semeleh. Semeleh. Jadi siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Ini penting bagi kita semua, teman sahabat, saudaraku dimanapun panjang berada. Jadi yang paling penting ditarik ke negara. Negara menunggu kita semua, khususnya penceramah dia. Untuk penceramah entah dari agama, 6 agama, dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, dan aliran kepercayaan. Kalau ceramah, silakan menceramahi umatnya, kaumnya, juga merangkul 6 agama, 1 aliran, ratusan aliran kepercayaan juga dirangkul. Jangan disalahkan, jangan disikut, jangan diserang. Jadi nanti indah, nggak ada ribut agama, karena orang luar negeri sudah mikirin bikin rembulan, bikin matahari, bikin hidup di rembulan, bikin pesawat, bikin apa-apa orang luar negeri. Kita ini masih ribut agama aja dari zaman dulu. Bagaimana mau maju? Kita ini didoktrin orang yang tidak maju-maju. Karena apa? Ribut terus tadi. Kembali ke agamanya. Kanjeng Nabi saya sugeng, Kanjeng Nabi masih hidup. Inna dina indal Islam, agama yang benar dan itu adalah agama Islam. Sesaat sama orang Islam bersama dengan kaumnya. Kalau ketemu orang Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, pakainya lakum dinukum waliyadin. Jadi indah. Jadi di mana-mana nggak ada ribut agama, damai sejahtera. Makanya Pancasila itu ada anugerah yang maha kuasa yang sangat top makotop. Pancasila itu anugerah dari yang maha kuasa. Andai kata dunia pakai Pancasila dan bisa praktek, nggak ada perang. Nggak ada perang. 6 agama, ratusan kepercayaan, 1.400 bahasa, 714 suku bisa bersatu coba se-Indonesia. Nggak ada perang. Polanya orang Indonesia dijajah, bukan pola perang. Polanya nurun nggih singgo dawuh itu pola orang Indonesia. Makanya Indonesia itu anugerah. Oke. Ini sudah kopinya sudah datang. Berarti session yang pertama cukup dulu. Oh, Yang pertama. Oh iya, ini anu. Enggak, saya enggak ngopi. Enteng. Udah biarin aja. Session yang pertama cukup dulu. Ini hanya motivasi untuk kita semua. Penerangan dari
ini Eh, Mas Agus Poleng. Ya, Nah, cerita Pak Adi, cerita Pak Adi. Ya. Cerita dulu ini waktu pertama saya ketemu Pak Adi ini, dulu beliau ini awalnya gimana Pak Adi? Awalnya kehilangan motor ya? Cerita Pak. Kehilangan motor, Nah, terus. kehilangan motor, Hmm. akhirnya disuruh sungkem, dianggap itu sodako. Udah sodako suruh sungkem sama ibu. Alhamdulillah saya laksanakan. Barokahnya saya bisa kebeli rumah. Alhamdulillah. Nah ini pembuktian ya, ini pembuktian yang sekian kalinya saudaraku, seniorku ini karena lebih sepuh beliau atau kemudian saya ini kakak saya. Pembuktian bahwa waktu motornya hilang datang ke tempat saya, kemudian udah anggap aja sedekah. Sedekah. Ada yang salah Pak dalam diri sampean kurang berbakti sama ibu. Nah, itu, Kemudian beliau pulang sungkem. Gak lama kemudian usahanya maju, dagangannya ketupatnya maju dan yang lainnya semua maju, kebikin rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa dari 10 kali lipat daripada motor ya. Lebih. Lebih ya. Lebih ya. Lah itu loh ilmu ikhlas tuh. Kalau kita ikhlas akan diganti Gusti Allah. Rumusnya harus ikhlas dan selalu berbagi sama ibu, bebenah dari dalam semuanya ketemu. Ini pembuktian yang sekian kalinya ya. Jadi Bapak Edi sebelah saya, senior saya di sebelah saya, alhamdulillah sedulur batin, lebih tua daripada saya. Wah keren kan? Ini orang Sunda, tapi karena pakai belangon kayak orang Jawa. Oke, terima kasih session yang lalu ya, dadah ya. Semoga ada manfaatnya, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Semoga ada manfaatnya. Gusti Allah itu seluruh alam mendukung. Bila ada salah minta maaf, bila topik kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Nuwun.